Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Pul Elektronik. Adapun pembahasan saya hari ini adalah memperbaiki satu TV, yaitu merek Panasonic. Sebelum kita memeriksa mesin TV ini, terlebih dahulu kita tes seperti apa gangguannya. Saya nyalakan TV-nya. Kita perhatikan layarnya, seperti apa gangguannya. Saya tekan tombol powernya, lampu indikator menyala, hijau kedip-kedip, hanya hijau kedip-kedip, tidak ada warna merah, hanya kedip-kedip hijau. Namun layar tidak ada tampilan, tidak ada tampilan. Saya dekatkan kamera dulu sobat-sobat untuk melihat lebih jelas. Nah, sobat, dia menyala hijau, tidak ada tampilan. Tadi waktu saya on pertama, dia nyala hijau, baru kedip-kedip hijau. Sekarang menyala terus hijau, tapi tidak ada tampilan. Saya matikan, kemudian saya nyalakan kembali, tetap warna hijau tapi tidak kedip-kedip. Pada awal tadi dinyalakan, dia langsung kedip-kedip hijau. Sekarang berubah warna hijau, tidak ada tampilan. Oke sobat-sobat, kita akan periksa mesinnya, di mana letak kerusakannya. Oke. Oke sobat-sobat, kita tes dulu tegangan yang ada pada regulator, yang ada pada elko regulator. Apakah ada penyimpanan atau mau tegangan? Kita tes dulu. Ternyata ada penyimpanan sobat-sobat. Ada penyimpanan. Jadi kita tes lagi, apakah tegangan ada pada output regulator. Kita tes dulu. Apakah ada tegangan output regulator. Kita tes pada elko-nya yang 160. Ternyata ada sobat-sobat 143 volt.
143. Oke, sobat-sobat. Tadi waktu kita tes pertama, lampu indikator menyala hijau kedip-kedip. Ada beberapa saat kedip-kedip. Sekalinya dimatikan, baru dinyalakan kembali. Kemudian lampu indikator nyala hijau, tidak berkedip lagi. Ternyata tegangan tadi 0 volt pada regulator output setelah resistor, setelah tegangan masuk di horizontal, maka dia tadinya tegangan normal 100 lebih, 100 lebih, kemudian dihambat oleh resistor, terus masuk ke playback, dan terus ke horizontal out. Nah, setelah kita matikan baru nyalakan kembali, ternyata tidak berkedip lagi karena tegangan tidak ada lagi masuk di playback, sudah terputus. Nah, kemudian tegangan muncul 100, kurang lebih 100. Tegangan beja kurang lebih 100 muncul karena horizontal tidak bekerja. Kita telusuri dulu resistornya karena ada resistor yang berhubung langsung dengan EBT yang sejalur dengan tegangan B-nya atau tegangan input FBT-nya. Kita cari dulu di mana dia. Sobat-sobat, kita akan periksa transistor horizontal outnya, apakah dia jebol atau rusak. Ternyata mencurigakan. Kita cabut dulu transistornya karena menurut pemeriksaan dengan ohmmeter dia bolak-balik diukur nilainya bolak-balik, berarti antara kolektor dengan basis dan emitor kemungkinan besar sudah bocor atau tembus tegangan. Tapi untuk memastikan apakah transistornya yang bocor ataukah playback yang bocor, jadi kita lepas dulu horizontal outnya.
Nah, sobat-sobat, transistor saya sudah lepas. Adapun nomor transistor ini adalah C5902 dengan tipe C5902. Kita tes dulu apakah transistor ini bocor atau korslet. Emitter basis kita tes dulu. Nah, ini dia memakai dioda. Dia emitter basisnya dikoppel dengan dioda. Jadi dia timbal balik. Nah, kita tes lagi emitornya, kolektornya. Maaf, kita tes kolektornya antara basis dengan kolektor, apakah dia nyambung. Nyambung. Oke, kalau kita balik apakah dia nyambung atau tidak. Ternyata sobat-sobat dia nyambung. Nah, sifatnya kalau transistor ini horizontal normal dalam keadaan normal, apabila kita balik antara basis dengan kolektor, hanya menunjukkan satu arah saja atau hanya memberikan nilai tertentu, dan apabila dibalik dia 0 ohm. Jadi otomatis emitter dengan kolektor bocor juga. Full tegangan, full 0 ohm. Jadi berarti transistor ini sudah bocor. Nah, kita tes lagi tempat lengketnya tadi ini transistor antara basis dengan kolektor, apakah dia masih nyambung atau tidak. Oh, ternyata sudah ada nilai resistansinya. Kita balik lagi. Iya, berarti untuk sementara transistornya sudah positif rusak atau bocor. Kemudian kita lihat apakah sudah ada tegangan sampai di MBT-nya, di tempat melengketnya horizontal, transistor horizontal. Ternyata tidak ada sampai sobat-sobat, masih 0 tegangan. Tapi kalau di elko outputnya ada tegangan 143, tapi tidak ada sampai di playback. Biasanya dikoppel dengan resistor. Biasanya dihambat dengan resistor antara regulator output dengan yang masuk ke tegangan yang masuk ke elko regulator output, dikoppel sebuah resistor, kemudian terus masuk ke FBT.
Kita tes dulu. Wah, ini mempunyai nilai perlawanan. Seharusnya ini tidak, paling tidak 1 ohm. Jadi tegangan tidak sampai ke B+. Jadi kemungkinan besar resistornya putus karena korslet atau terhubung singkat transistor horizontal outnya atau jebol, sehingga tegangan kembali terus karena ada resistor terpasang antara regulator output dengan masuk ke playback, maka resistor tersebut yang putus. Jadi kita telusuri dulu mana ke resistornya. Oh, ternyata ini resistornya. Kita coba buka resistornya. Buka resistornya. Betul-betul putus. Nah, sobat-sobat, resistornya saya sudah lepas. Kita tes dulu berapa nilainya. 4,7. Transistornya saya sudah siapkan. Kita pasang dulu transistornya. Kita pasang, sobat-sobat. Atau kita cari dulu pengganti resistornya yang 4,7 ohm. Oke, sobat-sobat, saya sudah menyiapkan resistor yaitu 4,7 ohm. Kita pasang resistornya dulu. Nah, sobat-sobat, setelah pemasangan
resistor atau penggantian resistor, kita tes terlebih dahulu apakah tegangan sudah sampai di horizontal out atau di FBT. Kita tes dulu sebelum memasang transistor outnya. Kita tes tegangannya dulu apakah sudah sampai di FBT atau belum. Kita tes dulu. Bismillah. Nah, sobat-sobat, tegangan sudah sampai di FBT 142. Sekarang kita pasang transistor horizontal outnya. Kita pasang transistor horizontal outnya. Nah, kita akan tes. Oke, sobat-sobat. Setelah pergantian transistor horizontal out dengan resistor TV ini, kita akan tes apakah sudah start atau layar sudah terbuka. Oke, saya balik dulu TV-nya. Oke, sobat-sobat, TV-nya saya nyalakan. Bismillah. Sudah nyala lampu hijau. Alhamdulillah. TV-nya sudah terbuka. Sudah keluar raster biru. Oke, sobat-sobat. Setelah pergantian transistor horizontal out dengan resistor jumper
dengan nilai 4,7 ohm, 2 watt. Alhamdulillah TV ini kembali normal. Jadi sebagai kesimpulan, apabila teman-teman tuser menemukan kasus seperti ini, yaitu hanya lampu indikator menyala hijau, namun tidak mengeluarkan raster biru. Jadi yang pertama kita cek, apakah ada tegangan masuk. Kalau normal, kita cek lagi, apakah ada tegangan masuk di FBT-nya. Kemudian, kalau tidak ada, kita perlu tes horizontal laut, apakah dia jebol, dalam arti kata sudah bocor antara kolektor dengan emitor basis. Nah, kalau bocor antara kolektor dengan emitor basis, maaf, kalau bocor antara kolektor dengan emitor serta basisnya, otomatis tegangan menjadi nol. Nah, jadi saya lah cabut, ternyata resistornya bocor. Nah, setelah saya ganti, TV-nya masih belum mau start. Jadi saya telusuri lagi, ternyata ada resistor jumper yang nilainya 4,7 ohm antara regulator output tegangan 100 lebih yang masuk ke FBT-nya atau tegangan BT-nya. Tegangan FBT-nya. Otomatis resistor akan jebol apabila transistor horizontal laut koslet. Jadi sobat-sobat, setelah pergantian semua komponen tersebut yang mengalami kerusakan, akhirnya alhamdulillah TV-nya sudah bisa start kembali. Sudah mengeluarkan raster biru. Demikianlah sobat-sobat, teman-teman tuser dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.